Oke, kita coba lihat yang sudah menjawab. Oh, ada yang ralat. Oke. Ini ada D, ada E, ada C. Wah, rame nih. E, D, E, C. C, E, A enggak ada. Oh ya, sejauh ini baru 3 opsi yang muncul ya. Ada D, E, C. Coba A nampaknya enggak ada. Oke, yang D tadi siapa nih? Livin D. Oh, salah ketik. Oke, dan E dan Iya, C Pak, maaf, ya. Pak. Ini yang Di pikiran E ternyata. Jadi akhirnya yang mana, Bu? Saya lebih kecondong ke E, Pak. Oh, baik, yang E ya. Ya. Baik. Nah, sudah ada beberapa nih, ada E, ada C ya. Kita coba dulu. Sudah cukup lah nampaknya karena sudah muncul ada beberapa pola nih. Ada 2 pilihan yang dominan ke C dan E. Baik, kita coba eksplorasi dulu untuk yang C ya. Yang C ini cukup banyak. Ada Bu Elin. Bu Elin ada? Ada, ya. Ya, gimana Bu? Kenapa yang C nih Bu? Ya, saya lebih condong ke C karena lumut belum memiliki batang, akar, dan daun yang sesungguhnya sehingga Ya. lumut itu belum memiliki pengangkutan silem atau plum seperti tumbuhan yang lainnya dan memiliki sporangium, tempat kumpulnya spora. Begitu menurut pendapat saya, Bapak. Terima Baik. kasih. Jadi karena tadi belum punya ini ya, belum punya struktur yang jelas tadi. Terus, nah Ya. untuk sporanium, oke, baik. Sekarang kita coba ke yang berbeda. Ada opsi E ya. Yang E kita coba punya Pak siapa ini yang saya coba acak dulu. Ini sesuai mau saya aja ya. Oh, Ibu ternyata. Ibu Atika. Boleh Ibu Atika, kenapa nih? Iya Pak, karena Ya. saya fokusnya ke tadi belum memiliki pembuluh angkut untuk lumut. Dan pernyataan E juga begitu ya. Kalau E itu kan ada statement yang sporopit juga. Ya, kalau memilih yang lain, kalau apa namanya? Kalau misalnya B mengalami pergiliran keturunan, iya, tapi sporanya kalau yang lebih dari 2 macam itu Pteridophyta, bukan Bryophyta. Kalau C batang, akar, daun jelas, lumut belum jelas. Belum bisa dibedakan antara batang, akar, dan daunnya gitu. Makanya lebih condong ke E akhirnya. Oh, baik ya. Nah, kita coba lebih hati-hati lagi juga dalam melihat soal ini. Jadi, yang ditanyakan adalah ciri-ciri Bryophyta yang membedakan dengan Pteridophyta. Berarti sudut pandang kita harus ke lumutnya, ya. Jadi lumutnya yang menjadi fokus kita. Ketika kita menjadi fokus ke lumut, nah untuk opsi C, akhirnya ini ya, kurang pas ya. Karena C makanya tidak dipilih. Iya, salah ya Pak. Iya. Maafkan. Ya baik, jadi harus lebih berhati-hati mungkin ya. Nah, tapi kita belum tahu kan jawabnya, karena belum dimunculkan juga. Nah, ya, sekarang karena sudah ada 2 pernyataan dan tadi arahnya ke sama-sama pembuluh ya, dan kita coba munculkan dan jawabannya yang E, Bapak Ibu ya. Nah, sekarang tadi Bapak Ibu yang sudah jawab E, mungkin sekarang bisa lebih mengklarifikasi kenapa sih harus E. Silakan, ada yang ingin menjelaskan. Kak. Ya, silakan. Oh, ini Bu Ika ya yang muncul. Oke, silakan Bu Ika. Ya,
Saya memilih jawaban E pertama karena ya tadi dilihat yang membedakan bryophyta dengan pteridophyta gitu. Nah di sini kan juga jelas di pilihannya itu adalah gametofit umurnya lebih panjang. Nah dilihat dari metagenesis lumut dan paku, memang kalau untuk metagenesis lumut dan paku, kalau untuk lumut dia yang fase dominannya itu adalah di gametofit. Sedangkan kalau pada paku yang fase dominannya itu adalah pada fase sporofit, di mana kalau lumut itu menghasilkan antheridium dan archegonium, kalau yang di paku itu yang nanti menghasilkan sporogonium dan sporangium. Gitu, karena itu membentuk spora gitu. Jadi dilihatnya dari fase dominannya juga gametofit atau sporofit, seperti itu Pak. Baik, ya udah jelas yang tadi ya tentang gametofit dan sporofit. Mungkin kita harus segarkan kembali bahwa yang gametofitnya dominan, ya gametnya dominan adalah lumut. Sedangkan yang sporofitnya dominan itu adalah paku. Begitu, kita coba harus segarkan kembali. Ya, ada lagi yang ingin menambahkan untuk jawaban kenapa yang tadi Bu Ika sudah berdasarkan. Saya, Pak. Oh, silakan, silakan. Bu Elva ya? Ya, Pak. Bu Elva dulu. Ya, kalau kita amati secara langsung, kalau tumbuhan lumut kan yang gametofitnya itu yang daunnya ya, Pak ya. Yang sporofitnya itu yang ada kayak tangkai spora seperti itu. Itu kan jarang terlihat seperti itu. Kalau pada paku itu yang dominannya itu kan yang kita sering lihat itu daunnya yang berspora dan itu adalah fase sporofitnya. Sedangkan gametofitnya sendiri itu kan sulit diamati karena berada di bawah tanah seperti itu. Iya. Ya, mungkin ada ini tambahan. Iya. Nah, makanya sudah mengarah ya untuk perbedaannya Bapak Ibu sudah familiar sekali ya dengan kedua hal tersebut. Barangkali ada yang ingin ditanyakan terkait lumut paku juga boleh sebelum kita elaborasi lebih lanjut tentang soal ini. Ada? Silakan juga. Atau tidak ya? Kita coba hitung dulu 1, 2, 3. Berarti enggak. Oh iya, ada ternyata. Pak, maaf ini saya pengen nanya, ini kebetulan kan saya juga ngajak kelas 10 ya Pak ya. Jadi saya ngajak kelas 10 juga. Itu kan ada, kalau rhizoid itu kan pada lumut ya Pak ya. Kan dia tidak punya pembuluh kayak gitu kan ya si lumut itu. Nah penyerapannya itu seperti apa? Nah saya masih kadang suka bingung untuk proses penyerapan unsur hara pada lumut gitu Pak. Iya. Oh boleh. Siap. Jadi kalau unsur penyerapannya sebetulnya sama aja Bu dengan akar biasa. Ya, sama saja dengan akar biasa, di mana ada perbedaan konsentrasi larutan. Masih ingat bahwa konsentrasi larutan di tanah itu lebih tinggi ya, sehingga ada perpindahan. Nah, sama saja, yang membedakan adalah mediasinya. Jadi kalau cara masuknya sama saja dengan tumbuhan biasa, yang menjadikan bedanya adalah mediasinya. Kalau tumbuhan tinggi itu sudah terspesialisasi dengan adanya silem. Jadi udah spesial, ada alat khususnya, itu aja bedanya. Nah, kalau yang lumut ini belum ada alat khususnya, sehingga untuk memindahkannya itu dengan sel yang bertetangga. Jadi ketika cairannya udah masuk, ya udah antar satu sel dengan sel yang lainnya, tinggal saling kirim aja gitu, satu sel ke sel lain, satu sel ke sel lain gitu. Begitu saja Bu bedanya, lebih. Ya, antar sel gitu ya Pak ya? Iya betul, perpindahan antar sel. Oh, perpindahan antar sel. Oh ya siap Pak. Terima kasih Pak. Siap. Nah baik, kita coba lanjutkan ya. Dan ini untuk mengingatkan kembali saja untuk kita bersama Bapak Ibu bahwa ini kita berbicara di lumut dulu. Nah lumut ini yang sering kita lihat, yang hijau, yang begini-begini. Ini adalah gametofitnya, atau kalau di sekolah biasa dikode lagi dengan ada N, artinya dia haploid, setengah dari total kromosom yang dia miliki. Ya, ini N. Nah, untuk yang sporofitnya yang mana? Nah, untuk sporofitnya yang di lumut ini yang di sini gitu ya. Nah, ini disebutnya 2N. Kenapa? Karena dia itu sudah total kromosomnya ada dari lengkap keduanya. Nah ini kira-kira
yang kita lihat itu sekali lagi adalah gametofitnya. Nah, ketika mereka berkembang biak, kita tahu bahwa mereka itu menggunakan spora. Nah, sporanya itu akan tumbuh menjadi struktur yang kita kenal dengan protonema. Nah, bagaimana penampakan protonema? Penampakan protonema itu seperti alga hijau kalau kita lihat di bawah mikroskop. Tapi dalam kehidupan sehari-hari kita jarang nemu karena ukurannya sangat kecil sekali. Bayangkan saja, ini sporanya saja mikroskopis. Nah, ini juga bisa dilihat, tapi ya harus dengan ekstra perjuangan gitu ya melihatnya begitu. Makanya kita biasanya melihat dengan mikroskop. Nah, ini yang disebut dengan protonema. Nah, kalau paku yang kita biasa lihat itu adalah sporopitnya, di mana kalau kita kode dengan istilah kromosomnya ini 2N. Nah, sedangkan N-nya yang mana? N-nya itu yang di sini yang disebut dengan istilahnya lain itu protalus atau protalium. Nah, ini mungkin kita di Indonesia lebih populer dengan istilah protalium. Nah, ini juga sama, ini kecil sekali, tidak terlihat, dan ya jarang lah kita memperhatikannya juga kalaupun nemu gitu. Nah, ini yang disebut dengan gametofitnya atau kodenya ini N. Begitu kira-kira. Jadi, untuk lumut dan paku, secara proses sebetulnya mirip saja siklusnya. Cuma yang beda itu lebih ke mana yang dominan, mana yang tidak. Karena dari segi pembentukan gamet sama aja dari keduanya. Nah, mungkin yang tambahan informasi sedikit saja, mungkin yang tidak pernah atau jarang sekali disampaikan, bahwa lumut ini ada dikategorikan lagi sebagai amfibinya tumbuhan. Pernah mendengar Bapak Ibu bahwa lumut adalah amfibinya tumbuhan? Baru sekarang. Belum dengar. Nah, kira-kira setelah Bapak Ibu mengajarkan topik ini ke muridnya, kenapa nama amfibinya tumbuhan itu bisa muncul ya? Mungkin dikira-kira kenapa sih disebut amfibi ya si lumut ini? Dari tempat hidupnya bukan ya Pak? Bisa di darat. Hidup di dua alam ya Pak? Baik, hidupnya di dua alam. Nah, kira-kira di dua alam tuh seperti apa ya? Karena dia membutuhkan air untuk fertilisasinya, Pak. Oh, begitu. Jadi butuh air untuk fertilisasi. Itu kan tidak menyatakan sebagai di dua alam ya? Kalau begitu. Karena kalau tadi pernyataan di dua alam, kira-kira cocok atau tidak? Dua alam kan lebih konteks kita amfibi katak gitu ya, atau kodok itu emang berenang dulu. Setelah itu metamorfosis baru jadi katak. Nah, kalau ini apakah seperti itu? Misalnya waktu kecilnya itu dia itu di air, setelah gede dia naik ke daratan begitu. Habitatnya peralihan bukan Pak? Jadi peralihan dari habitat tumbuhan yang awalnya di air, tapi selanjutnya dia berkembang jadi di darat. Begitu bukan? Ya betul. Ini secara evolusi betul Bu, karena si lumut ini adalah dia transisi antara tumbuhan air dengan tumbuhan darat. Secara evolusi betul. Namun untuk menjadikan dia sebagai amfibinya tumbuhan harus ditambahkan lagi yang itu tadi, yang alasannya yang tadi bahwa fertilisasinya itu membutuhkan dua jenis bantuan air. Jadi karena lumut itu tidak seperti kita ya Bapak Ibu yang bisa mengajak gitu ya. Jadi lumut itu bahagia kalau hujan. Jadi musim hujan bagi lumut adalah musim kawin. Kenapa? Karena ketika hujan terjadi, tumbukan dari air hujan itu akan membantu sporanya tersebar, di mana sporanya nanti akan terbawa ke air dan cipratannya itu. Jadi kalau dibayangkan itu kawinnya itu nggak asik sih. Jadi misalnya ini dua lumut, ini lumut jantan atau betina ya. Kalau ini dimisalkan, bukan realnya seperti itu. Ada air hujan numbluk sini, serot sini, terus loncat ke sebelahnya. Kan air hujan kalau kena itu muncrat-muncrat ya. Nah itulah kawinnya mereka. Jadi punceratan itulah yang menjadikan
terjadinya pembuahan ya, kalau dibayangin nggak asik ya. Jadi si lumut itu kalau hujan, ye kawin hujan. Ya begitulah kira-kira. Nah, dengan analogi tersebut, jadi dikatakan sebagai amfibi karena ketika terjadi hal tersebut, si spora-sporanya itu akan tinggal dulu sekian saat dalam medium air gitu, sebelum pindah ke atau melanjutkan proses reproduksinya. Kira-kira begitulah kenapa dia disebut sebagai amfibinya dunia tumbuhan. Kira-kira begitu. Jadi sudah ya, jangan dibayangkan lagi tentang kawin yang begitu. Memang tidak asik. Karena yang paling asik kawin itu ya cuma mamalia atau vertebrata lah. Meskipun ikan nggak asik juga ya. Tahu Bapak Ibu kan kawinnya ikan kan nggak asik ya. Pernah lihat di Discovery Channel atau di National Geographic, ikan itu kan nggak asik kawinnya. Cuma gitu-gitu aja di air, ye, ayo kita di air, udah weh. Ya begitulah ya. Terus katak juga, ya katak lumayan asik lah sedikit ya, kalau lihat reproduksinya katak. Karena katak kan harus nempel dulu, terus dia sukanya ngegelitik-gelitik si betinanya, baru terjadi pembuahan gitulah. Tapi kalau asik juga ini perspektif manusia ya Bapak Ibu ya. Tapi bagi ikan itu asik-asik aja. Aduh, apa lagi coba ya ini bahasnya. Ya itu hiburan saja ya, biar tidak terlalu bosan juga. Nah itu Bapak Ibu tambahan saja informasi. Mungkin nanti bisa juga digunakan ke ke muridnya. Kenapa mereka disebut amfibi, mungkin jarang juga didengar ya. Nah selanjutnya tadi kita coba lanjutkan. Kalau teknik belajarnya tadi sudah kita obrolkan macam-macam. Nah sekarang kenapa kita harus sayang sama paku dan lumut ini? Apa sih gunanya mereka ya kita egois lah, bagi manusia aja dulu. Lumut bisa untuk ngobatin luka. Coba. Baik, ngobatin luka. Ada lagi Bu yang sama-sama penyumbang oksigen Pak, penyumbang oksigen juga Pak. Ya, betul, boleh untuk penyumbang oksigen. Ada lagi? Lumut tumbuhan perintis ya Pak. Nah itu ya salah satunya Bapak Ibu, itu yang bisa menjadikan peran utama yang penting sekali. Dia itu adalah tumbuhan perintis. Jadi kalau ada lahan gersang, akan dimulai kehidupan itu ketika ada lumut dulu. Karena tanpa ada lumut tidak akan terjadi perubahan struktur kimia tanah. Begitu. Jadi lumut itu secara tidak langsung nanti membuat struktur kimia tanah berubah dan menjadikannya lebih subur. Begitu kira-kira ya untuk adanya lumut. Jadi, nah pertanyaannya sekarang, Bapak Ibu, bagaimana bisa mengetahui perannya mereka ini ya? Ya maksudnya apakah pernah dalam kuliahnya dulu atau saat ini, kira-kira Bapak Ibu agar mendapatkan peran itu tahunya dari mana? Saya belum beli malah. Ini apa yang belum beli? Berarti harus beli buku ya? Iya, bikin kayak. Ya, apa, Bu? Ya kira-kira Bapak Ibu gimana ya? Tadi maksudnya ada yang cerita tentang perintis, itu dapatnya dari mana Bu tadi? Siapa Bu? Siapa tadi yang cerita tumbuhan perintis? Bu bisa Pak. Oh saya Pak. Ya gimana Bu bisa? Ini mah karena saya pernah lihat di film gitu loh Pak. Biasanya kalau cari tanah yang subur itu yang banyak lumutnya kayak gitu. Oh baik, jadi ini pengaruh film ya? Kalau saya waktu kuliah Pak ada suksesi gitu Pak. Jadi ada suksesi dulu. Jadi si satu lahan teh digarap sama kita, lalu dibakar ya pokoknya dihancurin lah gitu ya, dihancurin dulu, diapain, nanti kelihatan lah akan ada tumbuhan perintis begitu. Jadi kelihatan dari setelah mengalami kerusakan, lalu bagaimana perkembangannya dari suksesi itu, praktikum tentang suksesi satu lingkungan. Iya, baik. Ya, begitu.
tumbuhan perintis ya. Jadi paku itu merubah kimia tanah dan paku lagi lumut, dan bahkan lumut itu punya zat kimia di akarnya yang batu pun bisa pecah sama dia. Jadi dia bisa lapukan itu batu dengan adanya lumut itu ya, begitu kira-kira. Nah itu peran-perannya. Mungkin Bapak Ibu nanti setelah ini sering-sering nonton apa ya, National Geographic atau apa gitu ya, yang peran-peran seperti itu. Tapi apa ya, jadi guru IPA itu luar biasa ya ternyata setelah saya berinteraksi dengan Bapak Ibu, karena harus dimakan semua, fisikanya, kimianya, tapi nggak apa-apa lah itu, anggap saja apa namanya, senjata untuk kita bekerja, atau cangkulnya kita gitu ya, untuk bisa mencari nafkah. Oke, ada lagi Bapak Ibu sebelum kita lanjutkan? Izin bertanya Pak. Ya silakan Pak. Berkaitan dengan organisme perintis tadi, kalau tidak salah kan itu yang disebut dengan lichens Pak ya, lumut kerak ya. Yeah. Lumut kerak sendiri itu adalah bentuk simbiosis mutualisme antara jamur dengan ganggang, kalau tidak salah. Kalau sekiranya salah mau nanti dikoreksi Pak ya. Yeah. Nah, berkaitan dengan lumut kerak atau lichen sendiri, itu diklasifikasikan masuk ke dalam lumut atau ke organisme yang lain, atau ke apa namanya, film yang lain gitu maksudnya Pak. Nah, yeah. Atau apa namanya, ya lichen sendiri memang yang saya tahu yang benar tadi yang disampaikan oleh Ibu sebelumnya, bahwa sebagai perintis dan pendukung dari suksesi primer kalau tidak salah Pak ya. Mohon nanti dikoreksi pokoknya. Ya, suksesi primer Pak. Nah, yang ingin saya tanyakan, apakah lichens atau lumut kerak sendiri itu masuk ke dalam lumut kelas yang, kalau kita ketahui sendiri kan lumut ada lumut hati Pak ya, lumut daun dan lumut tanduk kalau nggak salah ya. Seperti itu. Nah, untuk lichens itu masuk ke 3 itu atau mungkin ada kategori yang lain? Mungkin itu yang saya tanyakan Pak. Terima kasih Pak Ikmanda. Baik, sama-sama Pak. Nah, kita kembali lagi ke gambar yang tadi Bapak Ibu ya. Kalau kita tadi punya gambar tentang makhluk hidup itu dikelompokkan menjadi hanya 6 kingdom ya. Makhluk hidup itu hanya 6 kingdom. Berarti lihen ini ada di mana Bapak Ibu? Ada yang ingin berpendapat? Eubacteria. Bukan. Eubacteria. Bukan. Fungi, Pak. Jamur ya. Oke. Hanya jamur. Kan dia itu simbiosis ya bentuknya. Sama protis. Sama ganggang. Sama protis ya. Iya. Betul. Protista. Betul. Jadi untuk kategorisasi 6 kingdom, komponen penyusunnya lah yang dikelompokkan, Pak. Jadi ini jamur ini dia nanti masuk kategori jamur. Sedangkan ganggang ini dia masuk kategori protista. Tapi meskipun demikian, lihen pun tetap dinamai dengan tujuan untuk mempermudah proses studi saja, tapi tidak untuk ditaksonomikan, Pak. Jadi lihen pun misalnya di kita aja kan ada namanya ya untuk lihen itu, misalnya yang di apa itu tuh yang suka merumbai-rumbai itu apa ya namanya, saya lupa di nama wilayahnya itu. Ya pokoknya lupa lah saya nama wilayahnya. Jadi lihen itu spesifik dinamai hanya untuk objek studi, tapi untuk kategori taksonominya itu dia mengikuti ke klasifikasi kingdom ini. Jadi dia dipisahkan sebagai mutualnya, ya. Jadi seperti itu, Pak. Baik, terima kasih Pak Ikmanda. Iya. Ada lagi, Bapak Ibu? Cukup ya? Pak, oh ya, izin bertanya Pak. Silakan Bu. Yang tadi ke gambar yang tadi Pak, yang sebelumnya yang lumut dan paku. Oh ya. Yang lumut dan paku.
Itu bagaimana ya Pak kita memberikan contoh konseptualnya pada siswa gitu Pak, agar siswa bisa lebih memahami itu gitu Pak. Apakah hanya kita berikan gambar saja bentuknya seperti itu atau ada konsep yang lainnya ya Pak? Itu aja Pak dari saya. Oh baik Bu, untuk mengajarkan ya seperti saya cerita ini Ya, kembali betul, lagi Pak. ke gurunya masing-masing, pendekatannya silakan saja. Nah tapi ini adalah ada proses atau benda yang mikroskopik ya, yang tidak terlihat. Ini maka jika Bapak Ibu punya fasilitasnya, itu protonema itu ada yang diawetkan, jika ada ya, atau protalium yang diawetkan juga ada, jika punya. Tapi kalau tidak punya, mungkin kita bisa menggunakan media lain, ya misalnya video bagaimana mereka bereproduksi juga di kanal video itu juga sudah ada Bu. Jadi bagaimana protonema mulai berkembangnya itu ada sih di situ. Jadi untuk lebih konkret, mungkin kita bisa mencari media yang relevan, salah satunya dengan video Bu. Nanti setelah itu baru kita jelaskan lebih lanjut. Ada analoginya nggak Pak? Kayak kemarin gitu, apa itu osmosis kerujak gitu Pak? Ada analogi untuk kesitunya gitu Pak? Kan lebih mudah dipahami jadinya gitu Pak, gitu. Oh iya, kalau ini mungkin tidak seperti kemarin, karena kemarin itu lebih ke benda ya Bu, karena ini lebih ke makhluk hidup gitu ya. Jadi analoginya mungkin Ibu bisa bawa ke ini aja dulu Bu, apa namanya, katak, metamorfosis katak Bu, atau kupu-kupu boleh. Oh iya ya, ya, kenapa? ke metamorfosis. Ya, kita bawa dulu ke metamorfosis. Kenapa? Karena metamorfosis ada perubahan bentuk Bu. Nah di sini juga kan ada protonema, ada protalium. Nah itu mungkin kalau Bapak Ibu ingin analogikan, bisa digambarkan sebagai kepompongnya atau apa gitu ya. Itu bisa dibawa juga ke situ. Ya ini cuma pikiran sesaat saja ya. Kenapa tidak dianalogikan seperti kemarin ya? Karena ini bukan benda gitu ya. Dia udah ada gaya hidupnya sendiri. Tapi kalau untuk menjembatani ya kenapa bisa digunakan metamorfosis tadi? Karena bentuknya berubah banget Bu ya, antara bentuk yang sebelumnya dengan bentuk dewasanya itu berbeda sekali. Begitu kira-kira. Ya Pak, makasih Pak. Ya, sama-sama. Baik, halo, makasih Pak. Iya. Ya. Ada lagi? Siapa tadi barusan? Yang halo? Ada atau tidak nih? Tidak ya nampaknya ya. Karena tidak ada lanjut. Oke, baik. Ini Bapak Ibu ya, jadi kalau bisa ini jangan terbalik-terbalik, karena sering sekali soalnya itu ditanyakannya, ya bukan hanya soal sih, kalau soal itu relatif biasa saja ya, karena itu lebih ke assessment. Tapi untuk ke tanggung jawab kita aja, tanggung jawab sebagai pendidik tentu saja memahami konsep yang benar adalah sebuah keniscayaan gitu ya, karena kita yang akan mengajarkannya. Baik, nah sekarang kita coba konsep selanjutnya, dan kita harus perhatikan waktu juga ya, agar sesuai setiap topiknya tersampaikan. Oh ini boleh lah, ini untuk soal ini boleh, karena ada konsep yang cukup penting juga. Ya kan Bapak Ibu dijawab dulu. Oke. Nah, kalau ini berarti mudah. Kita langsung saja, karena langsung tidak ada perbedaan signifikan di sini, dan sudah saya keklik juga. Gak apa-apa. Baik. Kenapa Bapak Ibu jawabannya yang D ini? Ada? Boleh langsung saja, karena ini nampaknya semua orang sudah sepakat dengan jawaban ini. Silakan Bapak Ibu. Ada yang ingin berpendapat kenapa harus D? Boleh siapa saja, mungkin yang
yang belum berpendapat sebelumnya? Yang lainnya mungkin sudah Ya, sering. Pak. Karena silakan. kalau yang kawin Ya, itu Pak. emang harus satu spesies, Pak. Oh gitu. Jadi pemaknaan Ibu tentang fertil itu seperti apa, Bu? Saya boleh, Pak? Oh boleh, Bu Reni dulu ya. Iya. Silakan, Bu. Yang fertil itu berarti dia bisa menghasilkan individu yang baru dalam satu populasi. Jadi satu makhluk hidup dikatakan satu spesies itu selain memiliki persamaan ciri, juga mereka harus bisa menghasilkan individu baru yang bisa bereproduksi. Kalau menurut saya seperti itu, Iya, Pak. baik. Jadi sama lagi dengan ibu bapaknya ya. Dalam artian sama lagi dengan ibu bapaknya. Makanya itu istilah fertil. Baik, sekarang Bapak Ibu kenal tongki atau apa ya, di wilayah lain ada suka beda namanya teh. Mandalungan. Tahu Pak, tahu. Perkawinan bebek dan entok. Bebek yang bebek itu Pak Bun? Ya, bebek dan entok. Ya, bebek entok. Nah, itu kira-kira gimana ya, bahwa berarti bebek dan entok itu satu spesies ya? Karena ternyata bisa dihasilkan tongki. Dan tongki hidup baik-baik saja tuh si tongki. Atau apa ya, mungkin di wilayah lain silakan diceritakan namanya. Kalau di kampung saya mah tongki namanya teh. Bapak boleh? Oh iya, silakan Pak Daud. Silakan. Nah, barangkali yang kami tahu tongki itu dia steril Bapak ya. Jadi tidak bisa menghasilkan. Iya Pak, kalau tidak salah mandul Pak kalau tongki. Iya, jadi steril. Sehingga Iya. tidak bisa disebut spesies yang sama gitu. Karena ketidakmampuan menjadikan keturunannya fertil, tapi malah steril kan gitu. Seperti itu. Iya. Baik. Jadi meskipun terjadi perkawinan, tapi anaknya itu tidak bisa melanjutkan generasinya, ya begitu ya Pak ya? Makanya bebek dan juga entok itu menjadi tidak satu spesies. Begitu ya Pak? Ini Pak, izin bertanya tuh. Oh ya, silakan Pak. Gimana kalau yang sekarang itulah yang sedang berkembang itu tentang liger Pak, perkawinan mungkin antara harimau dengan lion, Ya. dengan macan itu gimana Pak itu? Apakah itu juga spesies atau gimana Pak? Iya. Sama Pak jawabannya dengan yang tadi, yang tongki Pak. Si liger ini tidak bisa melanjutkan generasinya Pak. Oh iya. Jadi hasil ketika memang mereka bisa kawin sesamanya, tapi ternyata tidak pernah terjadi pembuahan yang sukses. Begitu. Jadi akhirnya mereka beda spesies antara singa dengan harimau. Begitu ya Bapak Ibu. Jadi konsep. Oh iya, silakan dulu, boleh. Berarti untuk adanya spesies baru itu syarat utamanya lebih ke apa Pak? Misalkan ada spesiasi ya, spesies yang baru. Ya, itu nanti di teori evolusi, di spesiasi banyak faktor Bu yang menjadikan spesies baru terbentuk. Salah satunya adalah karena terpisah jarak, kemudian juga karena ada faktor alam, misalnya mutasi. Itulah kira-kira, dan banyak lagi yang lain, tergantung dari kajian kita bagaimana spesiasi itu terbentuk. Tapi salah satu yang utamanya lebih ke faktor lingkungan dan faktor genetik. Nah, kalau genetik biasanya terjadi mutasi, makanya ada spesies baru. Nah, kalau lingkungan itu lebih ke adaptasi di lingkungan yang berbeda. Pak, yang izin bertanya, Pak. Izin bertanya, Pak. Oh ya, sebentar Bu Atik masih lanjut. Gimana? Ya, yang lebih bertahan berarti yang lingkungan mungkin ya, atau yang mutasi? Bisa dua-duanya Bu, karena evolusi itu unik. Jadi evolusi itu tujuannya tidak menjadikan makhluk itu untuk lebih baik. Jadi tujuan organisme berevolusi tidak untuk menjadikan organisme itu lebih baik. Dalam artian lebih sempurna. Gitu ya. Tidak untuk menjadikannya sempurna. Adaptasi. Tapi yang dia gunakan adalah bagaimana bertahan. Jadi evolusi itu bukan menjadi sempurna, tapi bagaimana menjadi bertahan. Gitu. Ketika bentuk awalnya sudah bisa bertahan sampai saat ini, maka dia akan begitu-begitu saja. Tetapi ketika lingkungannya sangat drastis dan bentuk yang awal itu dipertahankan, dia tidak akan bertahan, maka dia akan berubah bentuknya. Nah, kira-kira begitu ide dari evolusi. Makanya
evolusi manusia pun kalau kita menganut teori evolusi meskipun kontroversial, tapi karena kita sebagai guru ya menerima sebagai sebuah kajian sains saja, itu manusia itu tidak sempurna ya. Jadi manusia itu bukan makhluk versi sempurna, tapi makhluk versi bertahan gitu. Jadi kita adalah untuk bertahan dari lingkungan yang nenek moyang kita hadapi saat itu memaksa kita untuk berubah, begitulah kira-kira. Nah, tapi kalau berbicara agama, ya itu mungkin sudut pandangnya sedikit berbeda ya. Kenapa sedikit berbeda? Karena kita harus memahami gini juga nanti ke murid nih, bahwa ilmu yang kita punya saat ini, ilmu sains, itu debunya juga enggak gitu ya. Jadi ketika kita punya pengetahuan, itu dari seluruh pengetahuan yang ada gitu, yang Tuhan miliki, itu kita pun debunya itu enggak gitu ya, yang kita miliki itu. Makanya kita saat ini belum bisa menjelaskan bahwa manusia itu diciptakan langsung sebagai Adam and Eve gitu ya, atau siapa namanya, Adam dan Hawa. Kita belum bisa menjelaskannya. Kenapa? Karena pengetahuan kita belum sampai. Tapi ke depan kita tidak pernah tahu, mungkin saja kita bisa menemukannya. Begitu ya. Jadi nanti ke murid, biar tidak memperpanjang perdebatan gitu ya dengan muridnya, sudah saja apa yang kita tahu sekarang ini secara keilmuan dan ini yang paling masuk akal, ya begini gitu ya, sudah gitu, nggak usah terus kalau agamanya kamu yakin begitu, ya itu secara agama. Nah, seperti ayam sama telur mana yang iya begitulah, mana duluan gitu ya. Pokoknya begitu dulu saja ya untuk evolusi ini tadi. Begitu. Ya, silakan. Tadi ada yang kelewat. Maaf. Izin bertanya, Pak. Ya. Untuk perkawinan dua individu kayak tadi tongki sama bebek, bukan tongki sama bebek, dihasilkan tongki itu dari bebek sama itik kalau nggak salah ya. Ya. Nah, itu kan dilihat dari segi DNA kan berbeda mungkin Pak ya. Betul. Tapi kok bisa terjadi perkawinan. Padahal kan untuk jadi perkawinan itu harus memiliki kromosom dan DNA yang sama gitu. Saya juga belum paham pencerahannya, Pak. Iya, iya. Baik, Bu. Di alam ini sebetulnya terjadi perkawinan antar spesies itu. Terjadi ya. Jadi perkawinan antar spesies di alam itu terjadi. Nah, cuma alam punya mekanisme dua. Ada yang disebut dengan pre-zygotic barrier atau batasan sebelum perkawinan itu terjadi. Ada post-zygotic barrier atau batasan setelah perkawinan itu terjadi. Nah, itu adalah mekanisme alam agar mencegah terjadinya kekacauan. Nah, untuk yang kasus tadi, dia itu kasusnya adalah post-zygotic barrier. Jadi perkawinannya boleh terjadi, tapi kamu tidak bisa melanjutkan makhluk baru ini. Nah, itu kira-kira yang disebut dengan post-zygotic barrier. Nah, jadi peristiwa yang tadi adalah peristiwa yang post-zygotic barrier. Dan contohnya bukan hanya yang tadi, yang lain juga banyak. Di hewan lain ada katak dengan katak yang lainnya. Dan itu normal. Cuma apakah bisa melanjutkan ke generasi selanjutnya atau tidak, itu adalah batasannya. Begitu. Jadi kita di alam itu ya, bukan yang dipaksakan, peristiwa kawin antar spesies itu sebetulnya terjadi. Begitu, Bu. Nah, gimana tadi DNA-nya? Nah, itu kimianya kompleks ya, proses kimianya kompleks. Tapi intinya tubuh si duanya itu kompatibel dan saling menerima untuk menjadinya sebuah konsepsi. Begitu, Bu. Tapi kalau proses kimianya itu ribet banget sebenarnya. Iya kan, saya tuh ininya kalau terjadi proses perkawinan kan harus dari kesamaan DNA gitu. Tapi kalau saya kan itu bebek beda spesies dengan itiknya gitu. Jadi saya tuh berpikirnya kok bisa seperti itu gitu. Jadi ya itu. Terima kasih Pak atas jawabannya. Kenapa mereka juga bisa ini, Bu? Karena mereka spesies berdekatan, Bu. Dengan spesies berdekatan itu molekul kimia yang terlibat pada proses perkawinannya itu mirip.
Jadi misalnya kalau spermanya bebek itu misalnya di ujungnya itu ketika akan melubangi itu ya mirip juga dengan spermanya itik gitu ya, makanya terjadi saja. Karena mereka spesies yang berdekatan. Tapi kalau spesies yang berjauhan itu tidak mungkin terjadi, Bu. Jadi ayam sama bebek tidak pernah terjadi. Manusia sama gorila tidak pernah terjadi. Karena jauh sekali begitu. Dan itik sama bebek karena mereka satu genus atau lebih dekat misalnya satu ordo ya, makanya itu masih sangat mungkin terjadi. Kayak tadi linger, tiger itu kan sama-sama pantera satu genus, jadi masih mungkin terjadi gitu Bu. Jadi selama genusnya masih sama ya itu bisa saja terjadi. Makasih, begitu Pak. kira-kira. Iya. Terima kasih. Oke. Ada lagi Bapak Ibu?